Silakan. Agendanya apa Bang? Ya, kita hari ini adalah jadwal pemeriksaan Wawa dan Elmi, istri Agus. Nah, nanti teman-teman kita bicara setelah pemeriksaan aja ya. Ini Rizaldi yang dampingi, ada Pak Freddy Limantara juga ikut dampingi, dan Bang Krisna dan Marlina dan Herudin. Nah, kemudian hari ini juga kita udah dapat rekomendasi untuk melaporkan Siapa tuh? PB ini orang-orang yang nebeng-nebeng aja, kerjanya mau menghina-hina aja, nyenggol-nyenggol, tapi yang dibesarin balasan senggol kita ya. PB mau reunian lagi dan mau masuk seperti dulu lagi, makanya kita laporin ya. Nanti atas dugaan apa Bang? Laporin PB ini? Pencemaran nama baik, ngejek-ngejek kerjanya ya. Orang kalau dilaporin ngejek-ngejek itu dia. Oke? Pengancaman. Nggak usah pasal-pasal yang tajam. Yang penting lu sekolah lagi, sekolah yang baik-baik aja. Mungkin Jangan zaman di bawah setahun aja lah. Setahun. Mungkin ajakan seperti apa Bang yang bikin Abang? Pokoknya biar bando gua juga diejek sama dia. Ya ini bando ini bukan gara-gara gua perempuan, gara-gara rambut gua keren, biar nggak terurai. Karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gue pakai bando. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa, Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai bando, itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai bando ya. Oh, Tolong harus pintar, pakai otak, jangan pakai goblok. hanya Pablo aja apa sama istrinya juga Bang? Ah, istrinya belum. Emang istrinya menghina saya juga? Enggak juga sih, belum Bang Pablo. Coba mau suami istri lagi ya. Oke, demikian. Oke. Bang, tadi kan konsultasi juga Bang ke ke rumah sakit Jakarta. Oh iya. Nah, Saya konsultasi tadi Bang Freddy rumah sakit lanjut ya. Walaupun Novi dan Gary menggunakan jurus surat menyurat ya, kita akan balas suratnya juga. Intinya gini, ini orang mau berobat, jangan lagi pakai surat, ayo gunakan uang di tangan kamu. Uangnya Agus kembalikan aja ya. Sudah disiapkan 2 kamar di rumahnya Wawa untuk Gary dan Novi, untuk di sana standby mengurusi uang keluar ya. Jadi ini hal yang mudah dibuat sulit, yang hanya menjadi cuit kicauan-kicauan di media sosial bahwa mereka ini adalah orang yang baik gitu. Kita yang nggak baik, padahal kita yang bawa. Hari Senin nanti di Rumah Sakit Jakarta Eye Center jam 18 pengobatan. di Menteng. Agus ke sana. Kalau memang besoknya harus operasi. Oh, Nah, jadi masalah keuangan nggak ada masalah. Yang penting ada ruangan, walaupun nggak ada keuangan. Ada teman yang mengatasinya. Dan lebih parah lagi, kalau Agus sudah ada uang, nggak ditangani, nggak digunakan uang itu, lebih parah lagi. Mungkin ada unsur penipuan atau penggelapan. Kalau sekarang perpindahan itu laporannya pemerasan. Demikian. Soal Agus yang rencananya kata Abang berharap dipanggil Prabowo, gimana tuh Bang? Dipanggil siapa? Prabowo ke istana, kalau tidak salah pernah ada studi. Ya, Presiden dalam celebrate acara mereka mengundang artis tunanetra. Padahal tunanetra yang perlu diperhatikan itu, kalau Putri ini kan sudah artis tingkat dunia. Kalau Agus ini orang yang baru menderita hilang mata. Tolong Menteri Kesehatan, Menteri Sosial perhatikan. Usut tuntas yayasan yang menelantarkan dan membuli mengakibatkan dibulinya si Agus. Nah, jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke istana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Gitu.
Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini. Mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Soal Karena Pablo bagaimana Pak Prabowo mau nanggung 10.000 sekolah dokter, tapi satu orang buta, korban kriminal, terlantar bahkan menjadi polemik di masyarakat. Kita juga dihajar-hajar orang nih gara-gara bela orang buta. Tapi bagi saya, yang melawan menghajar orang buta adalah lawan, dan mereka adalah calon-calon penghuni neraka. soal Pablo bang, ada kerugian apa aja sih sampai akhirnya melaporkan? Iya, dia tuh orang yang nggak tahu berterima kasih gitu. Malah ngejek-ngejek gara-gara saya dia masuk penjara. Apa kaitannya? Sekarang saya baru ketemu dia pagi, sore dia masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara barang bukti itu dirubah, dipersulit. Makanya waktu itu Mayor Khairudin yang memeriksa. Saya tanya kenapa ditahan orang ini. Ya ternyata dia barang buktinya dia kasih dia tukar handphonenya ke. Ini kan pasal yang nggak perlu ditahan, pasal yang Pablo itu. Jadi ditahan dia. Ada pesan bang buat Pablo? Bang nggak somasi dulu bang, atau gimana? Sudah disomasi. Sudah tinggal langsung bikin laporan saja. Ya. Ada respon berarti dari PB-nya bang ya? Dia balas juga, tapi balasnya dibalik-balik katanya. Menghina gara-gara sayang. Justru sebenarnya bukan menghina gara-gara sayang, tapi saya sayangkan kau menghina. Ini ngejek orang bilang sayang, tapi saya sangat menyayangkan kau tidak belajar dari kejadian di penjaranya orang ini. Ada pesannya apa nih bang ke Pablo? Pesannya, sudahlah, ukur diri aja gitu. Kalau tadi maaf bang, kalau wawasan Kita tes-tesan aja, sekolahnya di mana, ya. Kita buka-bukaan ijazah aja. Kita lihat foto-foto kita kuliah dan sekolah di mana. Ada foto-fotonya kan? Ada alumninya nggak ya? Oke, gitu. Oke. Jangan tantang saya sekolah di mana. Kita lihat foto wisudanya, lihat belajarnya, lihat siapa teman-temannya ya. Mungkin tadi agenda di dalam seperti apa? Nanti untuk dalam lagi. Belum selesai. Ya. Oke. Ya. Oke, Bang, Bang. ini kan kalau kemarin Pablo bilang ini kan sudah membawa ranah pribadi nih, sudah menjadi Udahlah. personal seperti Laporin. Kalau kita laporin beneran. Dari Tapi- dulu udah kita tagi-tagi nyari-nyari dia nggak temu. Kalau masalah hutang ada, nggak usah bohong. Banyak saksi yang tahu bahwa dia pinjam uang. Istrinya ya, nggak banyak, cuman 1,5 juta, 1 juta. Itu udah berapa lama itu bang? Ya sejak dia di dalam, kan dia nggak ada uang. Kita kan lawyernya minjam ke kita. Jangan digede-gede, bukan kita minta ganti uang, tapi kan ada. Saya ingatkan dia, lu terima kasih dong, jangan bikin malu gue. Yang sidangin kau itu, saya kan cuma di tingkat penyidikan. Memalukan kasusnya. Bilangin orang ikan asin gitu, ya. Oke. Oke bang. Bang, kemarin juga Pablo sempat bilang juga kalau misalnya ada 3 hal yang tidak boleh dilawan dari Bang Farhan. Itu yang membuat dia kita laporkan, ya. Nggak layak bikin begitu. Ini bukan permainan lagi. Gua mau lu masuk penjara. Oke. Tapi kan abang juga dulu juga sempat dekat nih sama Pablo. Ya, Segala macam. dia yang harusnya tahu diri kalau kita sebagai lawyer, dia itu dibantu, bukan dia membantu kita. Pernah nggak dia bayar kita? Ya, jangan mempermalukan. Kalau lawyer, klien udah nggak bayar, baru banyak bacot. Apa namanya itu? Ya, itu anjing menggonggong, kapilah berlalu. Pengen ketemu juga nggak sih bang sama Sudah Bang nggak perlu ketemu saya. Lawan, hajar, pukul. Oke. Oke. Udahlah kau belum mau pukul. Oke ya.